Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan menganalisa saham-saham konstruksi yang mengalami kenaikan tinggi dan terbentuk gap up pada perdagangan hari Kamis kemarin. Kenaikan ini hanya euforia sesaat setelah hasil quick count keluar atau ada potensi dari saham-saham konstruksi ini. Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah diberikan bisa memberikan manfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ADI. ADI pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1.800. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini ADI berada tepat di garis resisten di harga 1.800. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dilihat dari garis trennya, saat ini ADI sudah mulai uptrend. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar hari Kamis kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, 3 minggu terakhir ini asing terlihat terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah besar. Dari data yang ada, peluang ADI untuk melanjutkan kenaikan masih sangat besar, dengan target terdekat berada di harga 2.000. Tapi untuk beberapa hari ke depan, ADI masih berpeluang untuk turun. Karena bisa kita lihat di sini terbentuk gap up yang lumayan jauh. Sehingga ADI masih berpotensi untuk turun menutupi gap yang terbentuk. Support berada di harga 1.700. Dan masih ada satu support minor sekitar harga 1.750 di sekitar daerah sini. Untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham ini, boleh tunggu di sekitar garis support 1.750 atau 1.700 apabila Senin depan ADI gagal naik di atas harga 1.800. Dan apabila hari Senin depan ADI masih melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa entry dan bisa take profit di sekitar harga 2.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. PTPP pada perdagangan Kamis kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 2.490. Bisa kita perhatikan di grafik, saham PTPP juga naik dan terbentuk gap up yang lumayan jauh. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis resisten di harga 2.450. Untuk garis trennya juga saat ini PTPP masih uptrend. Garis MACD juga masih mengarah ke atas saat ini. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan sangat jelas, bandar melakukan akumulasi dengan sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Dari data yang ada, peluang PTPP untuk melanjutkan kenaikan juga masih sangat besar. Sama seperti saham ADI, PTPP juga masih berpeluang untuk menutupi gap dalam beberapa hari ke depan. Penurunan sementara ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness bagi teman-teman yang belum sempat membeli saham ini. Karena peluang saham ini untuk naik masih sangat besar. PTPP masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 2.700. Sekaligus merupakan resisten kuatnya. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini saat di harga bawah, saat dekat dengan EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai uptrend. Dan sudah boleh take profit apabila terlihat gagal melewati resisten di harga 2.700. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wika. Wika pada perdagangan Kamis kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 2.420.
Bisa kita perhatikan di grafik, Wika juga saat ini masih sangat uptrend. Dan kenaikan Kamis kemarin juga terbentuk gap up yang lumayan jauh. Garis MACD saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar juga melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Sedangkan dari data pergerakan asing juga terlihat terus mengakumulasi saham ini dalam jangka 1 bulan terakhir ini. Dan hari Kamis ini, asing melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang ada, saya melihat Wika masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Dan berpotensi untuk naik menuju target terdekat sekaligus merupakan resisten berikutnya di harga 2.600. Bisa kita lihat di sini, resisten di harga 2.600 ini merupakan resisten lumayan kuat. Coba kita lihat dari data ini. Berapa kali Wika gagal menembus resisten ini. Jadi teman-teman sudah harus waspada apabila Wika gagal menembus resisten di harga 2.600, sebaiknya take profit dulu. Tunggu terjadi pullback baru mulai entry lagi. Berikutnya saya akan menganalisa saham WSKT. WSKT juga melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 2% lebih ke harga 2.160 pada perdagangan Kamis kemarin. Sama seperti saham-saham konstruksi lainnya, kenaikan ini juga terbentuk gap up. Tapi bedanya pada saham WSKT, candle yang terbentuk adalah candle hitam. Dan bentuk candle ini kurang bagus jika dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Garis MACD saat ini juga masih berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan akumulasi dengan jumlah besar pada saham WSKT. Dari data pergerakan asing juga asing terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang ada, WSKT juga masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi dari bentuk candle hitam ini, peluang WSKT untuk turun juga lebih besar dibandingkan dengan saham-saham yang telah dianalisa tadi. WSKT masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya sekaligus target terdekat yang berada di harga 2.250. Sekitar di arah sini. Dan untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, saran saya sebaiknya tunggu sekitar garis support di harga 2.100. Karena WSKT masih berpeluang untuk turun mengetes garis support ini. Saat WSKT turun dan terlihat rebound saat mendekati harga 2.100, teman-teman bisa entry. Dan sudah harus take profit apabila terlihat gagal naik melewati harga 2.250. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham WSBP. WSBP pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 442. WSBP tidak mengikuti kenaikan saham-saham konstruksi lainnya. Pergerakan saham WSBP masih sangat wajar karena 3 hari terakhir ini sudah mulai naik lumayan tinggi. Garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari bentuk candlenya juga saat ini WSBP masih uptrend. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan jelas, bandar malah melakukan akumulasi dengan jumlah besar di saat harga WSBP tidak bergerak. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Dari data yang ada sebenarnya WSBP masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Karena asing dan bandar masih melakukan akumulasi. Untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham ini hari ini masih bisa tunggu di sekitar garis support di harga 425. Dan untuk teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di sekitar harga 480, sekitar daerah sini.
Jika resisten di harga ini terlewati, maka masih ada target berikutnya di harga 500. Jadi saham ini masih sangat layak untuk di hold dan untuk bisa diperhatikan, karena peluang untuk naik masih sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.